kasih. Jadi kunjungan Pak Yan ini selaku anggota DPR RI Komisi 1 yang kaitannya tentunya membidangi masalah pertahanan dan dalam hal ini TNI di dalamnya. Beliau berkunjung ke sini bersilaturahmi khususnya ke Kodam 17 Cendrawasih, ingin mendapatkan masukan-masukan apa yang menjadi persoalan-persoalan di wilayah, khususnya kaitannya dengan segi pertahanan dan keamanan yang menyangkut TNI. Dan tentunya dalam hal ini Kodam 17 Cendrawasih juga memiliki tugas ya, sesuai dengan amanah undang-undang yang sudah diaplikasikan oleh Panglima TNI. Kita melakukan kegiatan untuk penguatan pembinaan teritorial. Dan kegiatan itu menurut saya cukup efektif dan bagus, karena memang pada dasarnya di Papua ini masyarakat itu juga harus tahu apa sih yang bisa membuat mereka sejahtera, apa sih yang bisa membuat mereka hidup lebih layak. Dan kami TNI sifatnya hanya membantu pemerintah daerah, dalam hal ini membantu program-program percepatan program pembangunan yang ada di wilayah sini. Kita TNI memiliki tenaga, kita memiliki kewenangan, kita memiliki wilayah. Disitulah yang kita bisa lakukan dalam rangka untuk membantu pemerintahan daerah. Dan bagaimana apapun yang terjadi di Papua ini, khususnya yang dilakukan TNI, kita sudah memiliki prosedur TAP masalah pengamanan, protap pengamanan. Protap pengamanan diantaranya setiap kita melakukan aktivitas atau kegiatan, kita harus melakukannya secara berkelompok dengan parameter pengamanan yang juga sudah diatur dan ditentukan. Itu tujuannya untuk mencegah, menghindari, mengeliminir jatuhnya korban. Dan kita juga menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat rutinitas. Semua tempat yang didatangi atau sasaran yang kita kunjungi juga tidak itu-itu saja, harus selalu berubah, sehingga kita tidak gampang dibaca atau dideteksi oleh pihak manapun yang ingin mencelakai kita. Dan pada prinsipnya kita melakukan soft approach kepada masyarakat, membantu pemerintah daerah, baik itu yang di provinsi ataupun yang ada di kabupaten kota. Tapi kalau toh kita memang harus terjadi insiden-insiden dari beberapa kejadian-kejadian yang ada, saya sudah sampaikan ke prajurit, kalau kita ditembaki, lawan. Saya sampaikan seperti itu. Kita ditembaki oleh mereka, balas. Jadi saya sudah sampaikan seluruh prajurit seperti itu. Tapi kita tidak akan memulai. Intinya seperti itu yang kita lakukan. Protap pengamanan sudah kita sampaikan. Setiap saat, setiap waktu ada kejadian, selalu saya sampaikan perintah-perintah itu secara berulang kepada prajurit saya tentang masalah protap pengamanan. Tujuannya untuk apa? Menghindari kerugian yang terjadi di pihak TNI. Itu ya yang kita lakukan selama ini. Dan Pak Yan datang ke sini, tentunya kita tadi berdiskusi banyak apa yang ingin kita lakukan di Papua ini kaitannya dengan bidangnya beliau ya, di Komisi 1. Saya berikan masukan-masukan kepada beliau, kira-kira nanti apa yang bisa ditindaklanjuti di levelitas regulasi yang ada di DPR RI. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kan isu nasional itu selalu muncul, Pak, ya. Maksudnya kejadian-kejadian yang terjadi di Papua ini, kira-kira bulan-bulan ini apa bisa minimalisir kondisi tersebut nggak? Puji Tuhan, alhamdulillah selama bulan Ramadan aman, damai, dan tentu kita berharap juga itu terjadi selanjutnya, berikutnya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang menonjol atau insiden-insiden yang terjadi di Papua ini. Karena sebetulnya Papua aman, Papua damai, ujungnya nanti adalah masyarakat juga bisa sejahtera. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada keamanan, tidak ada perdamaian, tidak bisa apa-apa kita. Itu ya Pak ya. Pak Yan, kegiatan hari ini Pak, pembahasan dengan Pangdam. Saya pikir hari ini kan kita bersilaturahmi ke Pangdam ya, dengan jajaran TNI di Papua. Selain Pangdam juga ada didampingi sama Dan Lanut, Silas Papare, kemudian dan Lantamal 10 Papua. Pada prinsipnya ingin mengetahui tentang perkembangan penanganan situasi keamanan di Papua dengan adanya kebijakan Panglima
pendekatan teritorial ini kan satgasnya semua di bawah Kodam. Jadi tentunya dari apa yang disampaikan Pangdam bahwa penegasan-penegasan yang dilakukan untuk meminimalisir situasi konflik di tingkat bawah melalui penugasan aparat TNI yang ada di setiap pos-pos yang ada di seluruh Papua ini sudah dimaksimalkan. Nah, sehingga memang saya pikir tinggal bagaimana pendekatan ini bisa didukung ya oleh kementerian lembaga terkait ya, sebagaimana yang terus-menerus kita perjuangkan agar pendekatan teritorial di Papua ini bisa lebih efektif dilaksanakan oleh prajurit. Nah, tetapi memang kita juga butuh sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat TNI Polri yang ada di Papua. Karena tanpa sinergitas saya pikir TNI Polri melakukan tugas secara maksimal pun juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pasti saja ada kendala-kendala yang mereka alami di lapangan. Sehingga kita berharap ke depannya benar-benar TNI Polri pemerintah daerah bisa berkolaborasi. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang bisa mengarahkannya supaya kolaborasinya bisa berjalan? Ya, tentunya pemerintah pusat. Nah, saya berharap pemerintah pusat nanti bisa memfasilitasi ya agar daerah-daerah konflik di Papua ya butuh penanganan bersama. Jadi mungkin perlu didudukkan ya para pemangku kepentingan di daerah, para pengambil kebijakan ya agar bisa berdiskusi tentang format penanganan Papua secara bersama-sama. Karena kalau dengan dilakukan pola penanganan terintegrasi ya pasti semua masalah bisa diselesaikan. Tapi kalau seandainya penanganannya saat ini hanya fokus pada keamanan yang hanya kita bawa TNI dan Polri selesaikan, tidak bisa juga. Karena selain tadi disampaikan oleh Panglima bahwa ada pendekatan kesejahteraan juga yang harus dilakukan. Nah, pendekatan kesejahteraan ini tugasnya pemerintah. Nah, bagaimana kolaborasi ini bisa dilakukan agar pola pendekatan kesejahteraan berjalan, keamanan pun juga akan secara otomatis mengikuti pola pendekatan yang sudah ada. Jadi tidak terlalu sulit untuk bagaimana meminimalisir konflik di Papua. Selama itu tidak dilakukan, saya pikir intensitas konflik tetap ada. Nah, tergantung kapan dan waktunya untuk mereka bisa melakukan dan menciptakan situasi itu. Pertama situasi konflik itu bisa terjadi lagi. Nah, sehingga dengan adanya paparan dari Panglima tadi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah sementara yang dilakukan oleh beliau terkait protap pengamanan di tingkat bawah, saya pikir ini yang kita harapkan ke depan harus terus ditingkatkan agar anggota di bawah tidak lengah lagi dan siap siaga itu setiap waktu, sehingga tidak terjadi lagi penyerangan yang menimbulkan korban aparat TNI ya, korban masyarakat ya, tapi juga korban juga dari aparat kepolisian juga yang bertugas di daerah. Nah, dan saya juga berharap ya sebagai representasi dari Papua yang ada di DPR, saya berharap juga masyarakat intinya kalau tidak mau Papua ini TNI melakukan pengamanan dan penambahan pasukan terus melakukan operasi teritorial untuk mengantisipasi berbagai macam ancaman keamanan di Papua, ya maka kita juga harus berhenti berkonflik. Berhenti berkonflik, berhenti juga angkat senjata, ya kemudian kita juga minta agar pemerintah daerah proaktif. Itu. Jadi tidak ada alasan bupati tinggal di kota karena daerahnya konflik. Bupati namanya sudah terpilih di daerah konflik, harus bisa mampu dan siap untuk mengurusi daerah. Caranya gimana? Harus menata kebijakan sehingga bersinergi dengan TNI Polri untuk memulihkan situasi keamanan di daerah-daerah konflik tersebut. Begitu. Saya pikir itu yang harus dilakukan secara intens untuk meredam daerah-daerah yang masih berkonflik. Nah, terakhir kan kita monitor di Puncak Jaya terjadi lagi pembunuhan terhadap tukang ojek. Saya pikir ini kan pola-pola yang dilakukan untuk mengganggu situasi keamanan ini kan pola teror meneror gitu. Jadi saya pikir memang sudah harus ditangani juga secara serius gitu. Dan yang kita tekankan di sini penegakan hukumnya juga harus tegas gitu. Jangan sampai proses penegakan hukum di Papua terhadap para pelaku teror ini jadi lemah. Nah, ketika terjadi proses penegakan hukum yang lemah, itu tidak menimbulkan efek jerah bagi mereka. Begitu masuk tahanan, keluar berulah lagi. Nanti ada yang masuk karena merasa bahwa kita masuk tahanan sebentar aja, kita keluar berulah lagi. Karena masuk tahanan itu di tahanan pasti lebih enak, terus hukumannya juga tidak seberat apa yang dipikirkan. Nah, ini yang terjadi. Jadi ulang-ulang terus kejadian ini akibat dari penegakan hukum di Papua juga yang masih lemah. Sehingga saya pikir penegakan hukum di Papua ini bagi para pelaku kejahatan harus seberat-berat mungkin. Itu.
Dan jangan lagi ada pembelaan-pembelaan yang macam-macam. Kalau selama itu menyangkut dengan menghilangkan nyawa orang dan sebagainya, ya entah masyarakat sipil maupun aparat harus ditindak tegas, sehingga ada efek jarak ke depan untuk jangka panjang, dan generasi Papua yang muncul berikutnya juga belajar begitu untuk taat hukum dan pahami bahwa ternyata kalau kita mengikuti jejak senior itu ada konsekuensinya. Nah, ini yang saya lihat selama ini belum ditegakkan secara baik, sehingga masih banyak celah dan ruang yang mereka melihat bahwa masih bisa mengikuti pola pemberontakan yang sama dengan melakukan teror terhadap masyarakat sipil dan aparat TNI dan Polri. Kira-kira butuh evaluasi nggak Pak? Evaluasi mungkin pendekatan? Ya, saya pikir evaluasi sudah terus-menerus dilakukan. Nah, tergantung bagaimana supaya semua aparat penegak hukum ini harus terintegrasi untuk menangani Papua dengan konsep yang sama. Kalau sekarang misalnya tugas TNI jalan dan Polri jalan, tapi kalau eksekusinya di pengadilan udah sama dengan yang kita harapkan, ya sama aja. Begitu, pasti ulang lagi kejadiannya. Gitu. Karena mereka merasa bahwa hukum kita bisa diperjualbelikan, dan memang seperti itu yang terjadi. Itu. Makanya karena hukum kita masih diperjualbelikan, kejahatan pun juga masih tinggi. Nah, kalau hukum kita sudah tidak bisa diperjualbelikan, suatu saat pasti Indonesia ini akan aman sekali dan damai. Pangdam izin mungkin Ya. ada pembahasan khusus terkait bagaimana cara meminimalisir konflik yang terjadi pada saat aksi penolakan masyarakat dilakukan belakangan ini terkait dengan pembahasan otonomi daerah baru yang sekarang sedang dibahas di pusat, Pak. Baik, kalau masalah penolakan daerah otonomi baru, saya mempelajari dan melihat itu yang melakukan penolakan itu hanya kelompok yang kepentingannya terganggu. Tapi secara mayoritas, secara umum, ya, masyarakat Papua itu sebetulnya menginginkan kesejahteraan yang lebih baik. Pemekaran wilayah ini juga salah satu upaya, salah satu cara dalam rangka mempercepat proses kesejahteraan masyarakat dengan luasnya wilayah Papua. Itu artinya apa? Itu artinya masyarakat Papua sebagian besar sebetulnya menyetujui dan menginginkan pemekaran wilayah. Kalau toh ada yang menolak, itu biasa. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu biasa dalam berkehidupan, bersosialisasi, berinteraksi. Dan yang pasti yang tidak setuju ini hanya sebagian kecil yang kepentingannya yang selama ini dia sudah nyaman dengan kondisi selama ini, yang merasa kepentingan terganggu, itu pasti akan menolak dan melakukan provokasi-provokasi, propaganda dan seterusnya. Nah itu, jadi pendapat saya itu hanya sebagian kecil saja yang melakukan penolakan yang merasa kepentingannya terganggu. Itu, ya. Ini boleh soal lain nggak, Pak? Soal sedikit aja, Pak, tanggapan terkait pelaporan gugatan dari Persipura ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pak. Nah, saya pikir gugatan Persipura itu kan dari komunitas pencinta Persipura mania. Jadi itu sah-sah saja. Tapi kan sikap Persipura sendiri kan sampai hari ini tetap mengikuti prosedur untuk menyurati PSSI terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi pada pertandingan Persib versus Barito Putra, begitu. Tapi upaya-upaya lain daripada itu kan tetap dilakukan oleh Persipura. Itu, dan mungkin gugatan itu sah-sah saja dan kita tidak melarang, itu hak dari publik. Jadi kalau masyarakat selama itu mereka memiliki hak konstitusinya juga untuk bisa melakukan proses hukum, ya terserah masyarakat. Itu namanya bagian daripada proses yang dilakukan secara spontan, dan Persipura tidak mengintervensi apapun. Itu prinsipnya, bahwa Persipura akan melakukan konsolidasi kembali ya dalam waktu dekat untuk rapat bersama seluruh manajemen ya dengan para pemegang saham untuk bagaimana kita mempersiapkan tim Persipura agar pada saat kompetisi Liga nanti, entah kita masih bertahan di Liga 1 atau tetap kena sanksi sehingga masuk ke Liga 2, kita tetap lakukan untuk bagaimana menunjukkan sportivitas kita untuk mengembalikan kejayaan Persipura jalan yang benar, sehingga posisi-posisi saat ini yang menjadi perdebatan di publik kita akhiri. Pada prinsipnya bahwa apapun ya Persipura sebagai salah satu klub yang bernaung di bawah PSSI pasti taat dan tunduk mengikuti aturan main yang ada. Tapi sepanjang aturan mainnya melenceng, ya pasti kita juga akan melakukan proses evaluasi dan juga proses banding melalui surat tertulis ya untuk memperbaiki kebijakan yang diturunkan oleh Komdis dalam pemberian sanksi
tapi juga mempelajari juga dinamika sepak bola di tanah air, sehingga sepak bola kita di Indonesia akan makin profesional ke depan. Terkait dengan ini tugas Waru sebagai manajer ini, kira-kira langkah ke depan yang paling cepat diambil atau persiapan seperti mencari sponsor? Langkah atau cepat kita konsolidasi dulu internal, setelah itu mempersiapkan komposisi tim Persipura ya dengan baik pemain maupun pelatih ya. Setelah itu baru nanti kita masuk, nanti akan bicarakan soal sponsor dan lain-lain. Itu yang jelas dengan kondisi yang ada hari ini, saya pikir tidak menutup kemungkinan Persipura akan berjalan dengan komposisi tim yang sudah ada, karena kan pemain-pemain sebagian itu kan masih dalam posisi kontrak, masih berlaku. Jadi mereka tidak bisa memilih mutasi tanpa persetujuan dari klub. Itu mereka mutasi harus ada persetujuan dari klub karena terikat kontrak. Karena kalau tidak ada persetujuan dari klub kan mereka kena sanksi juga nanti. Terima kasih. semuanya. Ini tugas baru urus bola lagi, jadi kita jalan paketan terus nih Pak. Oke, ya, Terima kasih banyak Panglima. Ya, makasih sama-sama ya. Hati-hati jalan Mas semuanya. Garis, foto dulu kita.